Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita begitu banyak hidayah, inayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita melalui kehidupan di tengah fitnah yang ada dengan tetap istiqamah di atas ketaatan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran dan jauh dari kesesatan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Imam Ibnu Qayyim menukilkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan la tazalu hadhihi al-ummah tahta yadillah wa fi kanafihi ma lam yumali qura'uha wa umara'aha. Dikatakan umat ini akan selalu berada di bawah tangan Allah dan perlindungannya, ya, selama apa? Selama para pembaca Qur'annya tidak menjadi penurut bagi penguasanya ketika dalam kezaliman, ya ikhwah, ketika dalam kemaksiatan. Kita bicara di sini kemaksiatan, ya. Kemudian malam yuzakki sulahauha wa fujjaraha. Kemudian selama apa? Selama orang-orang, ya, yang saleh tidak merekomendasikan orang-orang yang durhaka. Paham ya? Artinya orang-orang yang taat tetap berjalan dengan ketaatannya. Kemudian malam yuhin khiyaraha wa asraruha. Dan selama orang-orang yang jahat tidak menghina orang-orang yang taat, ya, fa idza hum fa'alu dzalika rafa'allahu yadahu anhum. Kalau mereka ternyata menyelisihi hal-hal ini tadi, ya, yang pertama apa? Yang pertama, para ahli Qur'annya mereka condong kepada apapun perintah kemaksiatan pun dituruti. Ini nggak boleh. Nggak boleh mentaati dalam perkara yang jelas kemaksiatannya. Contoh, kita nggak diperbolehkan untuk sholat, ya, tidak diperbolehkan untuk sholat. Tapi kalau dalam perkara yang ma'ruf, maka tidak ada perkara, tidak ada permasalahan, ya. Kemudian wa malam yuzakki sulahauha fujaraha. Dikatakan selama tidak orang-orang yang baik memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang buruk. Dan juga yang ketiga adalah orang-orang yang buruk, ya, menghinakan orang-orang yang baik. Sebaliknya di sini, ya. Maka perkara ini kalau terjadi, maka kemudian Allah SWT akan mengangkat apa? Mengangkat pertolongan, mengangkat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Thumma sallita alaihim jababiratuhum fasamuhum su'al adab.
Kemudian akhirnya apa? Mereka semua dikuasai oleh apa ya ikhwah? Mereka kemudian dikuasai oleh penguasa yang zalim. Kemudian menyiksa mereka dengan siksaan yang buruk. Sehingga apa? Tsumma darabuhumullah bil faqah wal faqr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka diberikan kemiskinan dan kefakiran. Munculnya hidup yang susah dikarenakan kezaliman yang terjadi. Munculnya hidup yang berat dikarenakan ketika kita melakukan apa? Melakukan kezaliman di atas muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah membahas ini ya sebelumnya, bahwa orang yang mereka ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala azab. Coba perhatikan di antaranya. Inilah kondisi nahiyah. Perhatikan ini. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, yang pertama adalah dikatakan walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidha bis-sinin wa shiddatil ma'unah wa jar sultan alaihim, dan tidaklah mereka mencurangi timbangan dan takaran kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka pacaklik dan susah hidup. Hidup yang berat, susah. Kelihatannya ya orang tuh kerja, tapi mereka semua mengeluh di balik kerjanya. Terjadi sekarang ya. Dan kemudian apa? Dan pemimpin yang zalim akan diberikan kepada mereka. Ya karena kezaliman mereka. Curang itu bukan sekedar perkara timbangan ya ikhwah. Ketika kemudian seseorang curang dalam hidupnya, dalam muamalahnya sebagaimana tadi yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kesusahan dalam hidup yang sebenarnya. Bahkan coba perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati setumpuk makanan, kemudian dimasukkan tangannya, ternyata fanalat asabi'uhu balalan, maka Rasulullah mendapati jari jemarinya dalam posisi basah. Ternyata apa? Mahada ya sahibat ta'am, bawahnya basah, atasnya kering. Apa ini wahai pemilik makanan? Maka kemudian asabat hussama, kata pemilik makanan berbohong dengan mengatakan hujan, kena hujan. Ya, maka kemudian ya Rasulullah, kata dia, afala ja'altahu fawqa ta'am qayyarah man ghasya falaysa minna. Kata Rasulullah apa? Apakah engkau enggak kepingin jadi ini yang basah, tadi yang buruk, taruh di atas supaya orang paham mana yang buruk, mana yang baik. Jangan disembunyiin. Maka kemudian dikatakan barang siapa yang curang bukan termasuk dari kami. Maka seseorang yang curang tadi, mereka jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah berlepas tangan dari kita, kita berusaha berakhir dengan keburukan. Kenapa? Inna nafsa la'amaratun bisu. Jiwa yang tanpa hidayah, tanpa pertolongan Allah, yang tanpa ketika mereka merasakan hidayah mereka senang dengan ketaatan, sebaliknya Allah tinggalin mereka, mereka langsung maksiat dan jadi tunggangan syaitan jiwanya. Makanya ini kenapa seseorang itu lebih milih maksiat daripada ketaatan. Padahal jalan ketaatan itu besar, karena ketaatan hanya diberikan kepada orang yang dapat hidayah. Ini secara jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam perbuatan-perbuatan zalim yang berakhir dengan sesuatu yang haram. Dengan ancaman apa? Secara jelas. Kullu lahmin, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas buatnya. Kalau sudah dijamin neraka sama Allah, lebih pantas, maka tentunya mereka berjalan dengan murka, bukan berjalan dengan rahmat. Ya, ini perkara yang kemudian menjadikan seseorang itu hidupnya susah, karena mereka berjalan dengan murka Allah Azza wa Jalla. Ini efek dosa yang mengerikan ya ikhwah. Ya, kondisi seseorang kadang-kadang ya ikhwah, orang ngelihat kepentingan bersama. Ya, orang yang musuh pun bisa digeret jadi teman. Gara-gara apa? Ngelihat kepentingan bersama. Kita nggak usah jauh-jauh ngelihat yang besar, lihat pribadi.
Oh, untuk musuhin satu orang misinya sama. Padahal apa? Nggak sejalan nih orang sebenarnya. Dia bertolak belakang. Dia melihat dengan kemungkaran, kita melihat dengan karena terdolimi. Contoh. Ya. Maka kemudian sahibana rajal. Ya ikhwah, hidup yang seperti ini kalau kita jalani, maka Allah akan melepaskan dirinya dari kita secara jelas. Makanya ini efek kemaksiatan, karena kita nggak terasa. Ujung-ujungnya apa? Habis selesai maslahat, kemudian apa? Permusuhannya lebih parah lagi. Karena ini yang terjadi. Karena kita melihat dan merasa sebuah kebenaran dari kacamata pribadi, bukan dari bagaimana pandangan Allah kepada kita untuk kita taat. Tapi apa mau kita? Ya. Sedangkan orang-orang yang mereka melihat bahwa ibadah dan ketaatan itu ya terjadi hanya karena dirinya sendiri, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan hidupnya terbalik dan hancur berantakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ya, may ya'budullaha ala harf. Ada yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di tepi. Tahu di tepi? Mereka ibadahnya cuma memuaskan kepentingan pribadi. Tahu maksudnya kepentingan pribadi? Mau taat lakuin, kalau nggak cocok tinggal. Padahal kita ini disuruh mengikuti Allah dan Rasulnya secara totalitas. Bukan kemudian terima nafsu. Ya, gampang kerjain. Ini agak berat, nanti dulu. Orang yang model ibadahnya seperti ini banyak dan terjadi. Akhirnya apa? Hidupnya nggak pernah merasa nyaman. Kapan mereka tenang? Allah mengatakan, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Begitu mereka ditimpa kebaikan, kebaikannya bukan kebaikan Allah, menurut Allah, tapi menurut pribadinya. Tahu kebaikan menurut pribadi? Apa yang terjadi? Apa yang kita pandang kebaikan menurut pribadi? Harta banyak. Ya, kalau fulusnya, kata mereka rezeknya lagi lancar. Rezek ini secara umum manusia yang melihat rezek secara kacamata pribadinya apakah sehat? Bukan. Tetapi ketika mereka melihat nominal yang banyak, itu mereka sebut secara umum sebagai rezek. Tapi begitu dikasih sehat, pasarnya agak sepi, mereka bukan sebut sebagai rezeki Allah Azza wa Jalla. Padahal para ulama menjelaskan rizki yang terbaik adalah sehat dan rizki yang terburuk adalah harta. Jelas? Makanya Allah mengatakan apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Cobaan, ujian, kita nggak bisa memanfaatkannya dengan baik, menjerumuskan kita ke dalam murka Allah Azza wa Jalla. Tapi subhanallah, kebanyakan manusia melihat yang disebut rezeki adalah harta. Padahal itu yang paling bawah rezeki adalah harta. Terbaik adalah kesehatan. Makanya seseorang ketika diberikan kesehatan, mereka beribadah dengan penuh kenikmatan. Tapi lihat, sakit tapi punya rezeki banyak, bisa menikmati hidup? Jawabannya enggak. Mereka akan merasa capek. Kenapa? Karena di saat itu mereka hanya melihat uang dan uangnya nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah bisa? Uang bisa menyehatkan? Jawabannya enggak. Tapi ketika Allah menyehatkan hambanya, walaupun dengan uang pas-pasan, bisa enggak? Banget. Ya, makanya ketika mereka ditimpa rezeki untuk dirinya, kebaikan untuk dirinya, menurut dirinya, maka dia kan senang. Itma'anna bihi. Tapi sebaliknya, ya, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Ketika ini dosa ya ikhwah, efeknya lihat. Ketika mereka ditimpa bencana dan hilang nikmat. Nikmat menurut siapa? Menurut dirinya. Yaitu apa? Duitnya kurang. Penghasilannya waktu itu lagi turun, pasarnya sepi. Mau ngapain mereka? Puter balik, alias menjauh dari Allah. Bukannya tambah mendekat, minta perlindungan sama Allah dari fitnah, malah mereka tambah gak mau ibadah. Alasannya apa? Percuma, toh ya ibadah pasar tetap sepi.
Subhanallah, pas dicabut apa teriakan mereka? Qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Mereka saat dicabut nyawanya teriak dengan mengatakan, kembalikan aku sekali lagi supaya aku mengerjakan amal soleh yang berlainan yang dulu aku tinggalkan. Kata-kata ini ya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 Allah katakan. Kata-kata ini terjadi ya dalam 5 kondisi. Pas dicabut ya sampai dalam kuburannya, kemudian dalam tafsir mereka disebutkan secara detail. Kemudian ketika dibangkitkan, kemudian ketika di padang mahsyar, ketika di hari hisab, dan ketika di neraka. Mereka ngulang kata-kata ini bolak-balik dengan berteriak, kembalikan aku, niscaya aku akan melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ini terjadi kenapa? Karena mereka rugi dunia akhirat. Dan Allah mengatakan, kata Allah, dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata, jelas. Mereka rugi bicara selamanya. Ini efek kemaksiatan kalau Allah tinggalin kita. Jelas ya ikhwah. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW menjelaskan dijelaskan dari Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambin yusibu. Sesungguhnya seseorang itu ya akan terhalang dari rezekinya gara-gara apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Kenapa ini bisa? Karena ketika seseorang melakukan dosa, kita pernah bahas juga efeknya panjang dan banyak. Di antaranya adalah seseorang itu ketika melakukan kemaksiatan dan dosa, maka dia bisa terhalang dari hartanya, rizkinya sendiri. Rizkinya itu datang jadi terlambat gara-gara apa? Dosanya sendiri. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, di mana ketika seseorang kemudian mereka bermaksiat. Coba perhatikan di hadis. Inna ruha qad nafatha ya firraui. Sesungguhnya ruh di sini yang disebut adalah malaikat Jibril. Allah mengatakan warruhu fiha. Ya. Kemudian apa? Nafatha di sini membisikkan di dalam rawi, hatiku. Artinya apa? Ngasih wahyu. Ya, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, dikatakan anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Seseorang itu ya enggak akan pernah meninggal ya sampai kemudian mereka sempurna ajalnya, dan kemudian apa? Wa tastau'iba rizqaha, dan sempurna rizkinya. Datang ajal, sempurna rizki. Jadi kalau orang sudah dicabut nyawanya berarti rizkinya sudah habis. Nah, bagaimana cara hidup? Dikatakan pertama Rasulullah mengatakan kalau kayak gitu fattaqullah, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu solusinya. Kenapa? Wa ajmilu fit talab. Kemudian ketika bertakwa, maka kemudian perbaguslah kalian dalam meminta. Ya, ini seharusnya. Bagaimana memperbagus? Sebelum minta taat, habis minta taat. Itu orang yang disebut memperbagus dalam meminta. Ya ikhwah, kita ini kalau minta sama orang paling pintar. Kenapa? Giliran minta bantuan sama orang-orang itu bisa dirayu sampai kelepek-kelepek. Tapi kenapa kita nggak merayu Allah Azza wa Jalla yang disebut al-ilhah, merengek sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah senang ketika hambanya merengek, meminta dengan butuh. Kita bisa berbuat itu pada manusia, padahal pemberinya Allah. Tapi kenapa kita nggak bisa berbuat itu kepada sumbernya? Paham di sini? Makanya orang kadang-kadang sering sama Allah setengah-setengah. Berakhir kepada apa? Gantung sama manusia. Akhirnya hidupnya, nasibnya digantungin sama orang. Akhirnya apa kata orang? Jadi ketakutan hidupnya. Oh, nanti fulan sampai rela bermaksiat gara-gara orang. Orang nyuruh apa? Dia taat. Kenapa? Kalau nanti rejal marah, habis hidup anak. Subhanallah. Penentunya Allah. Tapi dia
bingung sama perantaranya. Karena ini ya ikhwah, ini kemaksiatan mengerikannya di sini. Orang melihat dalam posisi instan, siapa yang ngasih dia kelihatan, itu yang dituruti. Bukan sumber yang dilihat. Kita kadang-kadang kalau ngirim barang, ada yang ngasih, ada perantaranya nggak yang nyampein, betul nggak? Kalau kita kemudian nurut sama perantara, kira-kira yang ngasih gimana? Kita bisa pintar sama orang model kayak gini, tapi kita nggak pandai kepada urusan kita sama Allah Azza wa Jalla. Padahal hidup kita ini menurut Allah Azza wa Jalla baik buruknya seorang. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah mewanti-wanti dengan mengatakan wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq ayatlubahu bima'siyatin. Kata Rasulullah, janganlah kalian memperlambat datangnya rizki dengan bermaksiat kepada Allah. Berarti kalau kita mintanya nggak bener, maka rizki itu kesendat. Loh Ustaz, katanya rizki itu ngejar kita. Iya. Tapi kalau kemudian mintanya nggak bener, akhirnya apa? Hidup kita jadi rancu. Padahal kita ini butuh kepada Allah setiap saat. Kadang-kadang di antara perkara, Syekh Utsaimin menjelaskan, ya, yang kadang-kadang sering kita nggak sadar. Kita kan suka nih sama orang doain saya, betul? Betul nggak? Ya. Orang yang minta doa, tiba-tiba ketika Allah Subhanahu Wa Taala murka, bisa orang doain kita? Bisa nggak? Bisa terkabul doain kita? Ketika Allah murka sama kita, kita mau minta sama siapapun, tetap ketutup. Kita mau berharap kita dapat hidayah, ketika kemudian kita berharap sama manusia dan melupakan Allah, masa ketutup jalannya, karena sumbernya adalah Allah. Makanya Rasulullah SAW sampai apa? Rasulullah itu sampai mewanti-wanti sahabatnya. Di antara baiat yang Rasulullah katakan kepada para sahabatnya adalah jangan minta kepada manusia. Ya, jangan apa-apa tolong, apa-apa tolonglah. Kita disuruh berharap sama Allah Azza wa Jalla saja. Makanya dikatakan kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau minta, minta langsung sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini praktek dari wa iyyaka nasta'in. Kita disuruh balik langsung sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang terjadi. Bagaimana para nabi mereka menggantungkan hidupnya pada Allah. Dikatakan wa'lamu minallahi ma la ta'lam. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kenapa? Karena minta langsung sama Allah. Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Inna ma'athku bathi wa huzni ila Allah. Siapa? Nabi Yakub. Kata Nabi Yakub ketika kena masalah apa? Inna ma'athku bathi wa huzni ila Allah. Aku mencurahkan kesusahanku dan kesedihanku sama Allah. Dan aku mengetahui dari Allah yang kalian tidak tahu. Keajaiban yang terjadi solusi. Makanya para nabi nyuruh sama umatnya buat langsung minta sama Allah Azza wa Jalla. Tapi mintanya dengan cara yang benar. Jangan kemudian kayak butuh nggak butuh. Manusia kalau minta tolong sama kita kayak butuh nggak butuh, kita mau nggak? Benar nggak? Ini orang nggak menghargai. Bagaimana Allah kemudian kita perlakukan dengan cara seperti itu ya. Makanya kemudian di sini jangan sampai datangnya rezeki jadi telat gara-gara apa? Urusan kita sama Allah kacau dengan maksiat. Kemudian dikatakan innallaha la yanalu ma indahu illa bitta'ah. Subhanallah. Lihat solusinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kita bisa meraih apa yang di sisi Allah kecuali dengan taat. Jadi solusinya satu-satunya kalau kita mau minta sama Allah pakai taat. Makanya Allah mengatakan apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat, pakai taat. Makanya itu efeknya. Jangan sampai rezeki datang terlambat karena urusan maksiat. Yang berikutnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lihat hadis ini. Ini hadis terjadi dikarenakan lemahnya umat
yang begitu banyak karena maksiat. Jadi kita bicara efek maksiat yang mengerikan secara umum terhadap kondisi-kondisi sekarang. Di antaranya Rasulullah mengatakan apa? Yushakul umam antada alaikum kama tada al-akalatu minal qas'atiha. Ya, di riwayat yang lain disebutkan yushakul umam tada alaikum min qillatin ufuq. Ya, ufuqin kama tada alaikum kama tada al-akalatu ila ala qas'atiha. Dikatakan, ya, kata Rasulullah hampir-hampir umat itu tada alaikum mendatangi kalian sebagaimana mendatanginya apa? Orang datang kepada makanan. Ya wah, makanan itu diapain? Comot. Betul kan? Kalau makanan sudah dimakan, ada harga dirinya. Ada harga diri makanan. Comot sana, comot sini, ditarik, sisa dibuang. Paham ya? Kalau diistilahkan sudah jadi makanan, punya kemuliaan. Hah? Orang apa kemudian ada satu nasi kemudian ditaruh dimuliakan? Enggak ada cerita. Buat dimakan, dinikmati, dimanfaatkan. Bayangin Rasulullah menggambarkan umat kayak makanan. Berarti saat itu mereka nggak ada kemuliaannya sama sekali. Di saat itu terjadi, maka sahabat kaget dengan mengatakan amin qillatin bina yauma idin. Apakah di saat itu kita ini sedikit? Ya, dengan kami itu jumlahnya sedikit. Rasulullah mengatakan bal yauma idin katsirun. Di riwayat yang antum yauma idin katsirun. Ya, kalian pada waktu itu jumlahnya banyak. Tapi apa? Kemana ngikut? Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayyi. Akan tapi kalian seperti tahu ghuthā. Ghuthā ini tahu buih, belukuduk itu. Busa air ini, ya. Ngikut apa? Ngikut airnya. Air kemana? Ini busa nurut. Sama. Umat Islam nggak punya pendirian. Padahal umat Islam itu punya apa? Punya izzah. Dia berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, betul? Sampai Rasulullah SAW masalah puasa Muharram tanggal 10, Rasulullah mengkhilafi dengan puasa sebelumnya atau sesudahnya. Karena apa? Karena Islam itu agama yang terhormat. Di Islam itu agama yang tinggi, wala yu'la alaih, dan nggak akan pernah direndahkan. Tinggi, mulia. Tapi pemeluknya kalau bermasalah ya jadi seperti ini. Sahabat kaget di saat itu. Kemudian apa? Wala yanzi'annallaha min qulubi aduwwikumul mahabah. Di sini disebutkan tanza'ul mahabah min qulubi aduwwikum. Tanza' di sini adalah melepaskan. Al-mahabah adalah rasa takut. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, wa nusirtu bir'ab masirata syahr. Aku dimenangkan terhadap musuhku dengan rasa takut musuhku jarak perjalanan sebulan. Musuhnya mau dekat jarak sebulan, itu sudah gemeteran. Di dalam hatinya sudah sama Allah dimasukin rasa takut. Makanya kenapa pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya sedikit, sampai bangsa Persia itu dijelaskan kakinya satu sama yang lainnya dirantai biar gak lari itu pasukan untuk ngadepin. Jumlahnya banyak luar biasa. Tapi waktu itu diceritakan Ikrimah bin Abi Jahal menyebutkan pakaian besinya dilepas, kemudian dia bisa tembus sampai 2-3 kali ke pasukan bunuhin, seret kelewat batas, balik lagi seret lagi kelewat batas. Kenapa? Musuh yang banyak itu gemetaran semua. Tapi sekarang dibalik, kaum muslimin yang gemeteran. Gemeteran ketika mulai dihantui dengan berbagai macam. Mau ngelakuin urusan agama pribadi, takut nanti kalau apa kata orang gimana, dikatakan kolot. Ya Allah, ini yang terjadi. Inilah
yang kemudian dibalik sama Allah. Musuh kita dicabut rasa takutnya, akhirnya apa? Akhirnya kaum muslimin nggak punya harga diri sama sekali. Mau melakukan sholat tepat waktu setiap saat di masjid dikatakan kayak orang pengangguran. Oh, Rajal nggak punya kerjaan berarti. Lihat, mulai kita panik. Oh, kalau gitu orang nggak muncul kalau siang. Kenapa? Biar nggak disebutin nggak punya kerjaan. La haula wala quwwata illa billah. Inilah perkara yang sangat mengerikan dan dahsyat. Makanya subhanallah, kemudian sebaliknya dikatakan wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati kalian adalah al-wahn. Kemudian sahabat bertanya, kita tahu wahn. Ma'al wahn, hubud dunya wa karahiyatul maut. Seorang terlalu cinta kepada dunianya dan takut mati. Ya ikhwan, efek dari al-wahn. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengancam bahkan orang yang terlalu cinta sama siapa? Keluarganya sendiri. Cintanya sama keluarganya membuat maksiat sama Allah. Lihat ayat ini. Di dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratan tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbusu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin." Allah mengatakan, jika bapak-bapak kalian, kemudian apa? Kemudian anak-anak kalian, kemudian saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian apa? Harta yang kalian khawatir rugi. Kemudian apa? Apa namanya? Harta kekayaan kamu yang kau usahakan, maaf. Iqtaraftumuha di sini adalah harta kekayaan yang diusahakan. Kemudian wa tijaratan tahsyawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut rugi. Wa masakinu tardawnaha, rumah kalian yang kalian senangi. Ya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggu keputusan Allah Azza wa Jal, yaitu apa? Allah datengin kita di balik hidup kita. Pertama ngomongnya siapa? Keluarga semua yang disebutin. Bapak, anak, ya, istri, keluarga. Semua ini ngalengin kita dari ketaatan. Ya. Belum bicara harta. Maka secara otomatis Allah akan balikan kondisi kita. Yang di atas jadi di bawah. Makanya Allah mengatakan apa? Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Tapi ada orang yang kemudian begitu dikasih susah, sedikit Allah nggak mengatakan dibuat dia miskin, enggak. Allah mengatakan di dalam surat Al-Fajr ayat 15-16. Apa kata Allah? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Ketika Allah uji mereka, diberikan kenikmatan, dimuliakan, mereka mengatakan Tuhan kami, Tuhanku memuliakan. Pas dikasih cobaan. Ya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Allah mengatakan rizkinya ditakar. Enggak dibuat miskin, enggak ada, enggak disebutkan miskin. Ya, cari di Quran apa? Dimiskinkan, antum cari fadhil. Enggak ada itu istilah. Allah takar rizkinya, diuji sebentar, sesaat. Maka apa? Dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan. Ini terjadi. Allah buat diuji sesaat, dia bisa balik sama Allah Azza wa Jalla, balik benci. Gara-gara apa? Karena tujuan cintanya kebalik masalahnya. Bukan cintanya karena Allah dan Rasulnya, ya, mengikuti Rasulnya dan juga berjuang di jalan Allah, tapi tujuan cintanya karena manusia. Kemudian apa? Yang berikutnya karena harta. Dari mulai harta simpanan, dagangan, sampai rumah,
Anak ngumpulin 20 tahun anak baru bisa beli ini. Yang ngasih siapa? Yang minjemin siapa? Ini pinjeman judulnya. Tapi kadang-kadang kita masih apa? Masih ngelihat eman gini dan sebagainya, rela maksiat. Kadang-kadang mengumpulkannya dengan apa? Menunda ibadah. Maka begitu kita dapat tuh, subhanallah ya ikhwah, orang bertahun-tahun keping rumah. Jelas terjadi. Ini manusia ini. Begitu dapat sebulan 2 bulan, apa katanya? Apa kata dia? Hah? Habis selesai dapat apa kata dia? Biasa. Bukan senang. Biasa. Dan yang lebih parahnya, dia akan mengatakan apa? Bosan. Kebayang ya ikhwah? Dia akan mengatakan bosan. Ini merupakan tanda bagaimana kemudian Allah balikkan tadi. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW menceritakan tentang Bani Israel yang dikasih kenikmatan apa? Kenikmatan makanan dari surga. Allah berfirman, wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahid. Ya. Ketika kalian mengatakan, wahai Musa, kami enggak sabar sama satu makanan. Kenapa? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Maka katakanlah kepada Tuhan untuk apa? Untuk mengeluarkan dari tanah, yaitu apa? Ya, dari mulai biji-bijian, ya, kemudian apa? Bawang merah, subhanallah. Kemudian adas dan yang lainnya, timun, itu yang mereka minta. Bayangin, makanan dari surga turun tiap hari, mintanya kacang, minta bawang merah. Bawang merah sama surga, zenan mana ya ikhwan? Gara-gara apa? Bosan. Mereka mengatakan bosan kami. Lihat, kalau Allah sudah balikkan kondisi, di mana mereka melihat makanan yang nikmat luar biasa, ternikmat sekalipun tidak membuat mereka jadi puas. Yang muncul kata-kata bosan. Inilah kondisi, gimana kondisi orang yang ingkar, berbalik menjadi ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka dikasih makanan, dikasih kenikmatan yang paling besar sekali. Ini manusia. Kalau sasaran cinta dan hidupnya terbalik, jelas maka efeknya dalam hidup pun terbalik. Nah, sekarang dari semua ini apa efeknya ketika kemudian kita terlalu cinta kepada urusan dunia kita? Yang pertama, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, ya, di dalam kitabnya Hadil Arwah disebutkan sumber segala kejelekan. Kuncinya di apa? Cinta dunia dan panjangnya angan-angan. Tahu yang dimaksud panjang angan-angan? Orang itu, ya, ketika mereka mengatakan saya kepingin masuk surga, betul, tapi cuma mimpi. Tahu mimpi? Gak ada realisasi sama sekali. Ditanya berikutnya, pengen masuk surga, pengen, tapi maksiat terus. Jadi pengennya buktiin sambil maksiat. Berarti orang-orang mengatakan apa? Wah, ini orang cuma hayal tak. Ya benar. Terjadi kan ya ikhwah, ada orang yang pengen masuk neraka. Antum tanya sama tukang maksiat yang lagi tengah maksiat, kalau diomongin pengen apa? Masuk surga. Makanya keinginannya hanya sekedar keinginan kosong. Kayak orang kepengin dapat fulus tapi di dalam rumah regut. Apa kata orang? Hah? Mimpi. Nah, sampai dikatakan inna sama latum tiru dahaban wala fiddah. Mereka urusannya sama Allah cuman apa? Cuman berkhayal aja. Gara-gara apa? Gara-gara mereka melihat dunianya lebih mereka butuhkan dibanding dengan urusan akhirat. Akhirnya mereka melihat dengan orang bergelimang harta, mereka cuma jadi nonton tok. Sekarang lebih canggih lagi. Nontonnya nggak pakai berkhayal, langsung pakai YouTube. Ya, ada orang fulus dengan hartanya ditonton sama dia di YouTube. Ya salam, ajib. Jadi perkhayalnya lebih modern sekarang. Tapi apa? Dia di dalam rumah, seorang dalam rumah bisa nonton YouTube berjam-jam.
Kenapa? Karena mereka berkhayal dengan kehidupan yang sebenarnya. Begitu YouTube-nya mati, kuotanya habis, apa yang terjadi? Oh, ternyata saya dalam posisi kenyataan. Ini dia. Ternyata semua itu hanyalah angan-angan. Kemudian yang kedua adalah bahwa sesungguhnya seseorang yang terlalu cinta sama dunianya, dia bisa jual agamanya secara otomatis. Makanya lihat, orang yang punya kepentingan dunia, ketika mereka diminta pendapatnya supaya untuk mencari pembenaran, orang ini biasa dikasih kode dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dijual tuh agama. Karena tidak apa-apa, tak cariin dalil, insya Allah agak ringan. Dicariin pasal yang buat dia seakan-akan menjadi orang baik, padahal mereka melakukan keburukan. Contoh, berapa banyak orang-orang yang kemudian merasa bahwa sesungguhnya pergi haji itu menyelesaikan semuanya, betul? Begitu korupsi 5 miliar, ya, atau melakukan kejahatan, maka kemudian dia rela untuk memberangkatkan keluarganya dengan mengatakan doakan saya di sana. Begitu doain sudah habis dosanya. Yes. Jangankan seperti itu, kita nggak bicara yang besar-besar. Oke, yang kecil. Ya. Ketika kemudian kita melakukan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kemudian kita cukup apa? Ada urusan berangkat umrah, pulang enak ya, dosanya habis setiap saat. Siapa bilang? Dosa gede nggak akan pernah selesai. Rasulullah mengatakan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Ada riwayat yang lain menyebabkan ini tak yang dipotong. Idza ujribatil kabair. Kalau dosa besar dijauhi, baru terjadi itu. Berarti yang dihapuskan apa ya ikhwah? Dosa kecil. Itunya dipotong, lafadznya subhanallah dipotong. Ya, umrah ke umrah penghapusan dosa, mutlak. Jadi hatta dosa besar silakan ke umrah, selesai. Urusan manusia sama manusia nggak perlu dibayar. Kenapa? Sudah umrah. Inilah yang kemudian menjadikan jual agama. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menyuruh apa? Badiru bil a'mal, bersegera melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah. Tahu fitnah? Fitnah dunia ada dua, karena syubhat dan syahwat. Kakita ilail mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Ketika Rasulullah mengatakan potongan malam yang gelap, di saat itu manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil, bisa nggak membedakan? Tidak bisa ya ikhwah. Hanya orang-orang yang kembali kepada Allah dan mereka melakukan ketaatan di saat fitnah, mereka lah yang Allah lindungi dari fitnah itu sendiri. Ya. Apa yang terjadi? Maka kata Rasulullah efeknya yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafir. Ya, seseorang di pagi harinya mukmin, kemudian sore harinya jadi kafir. Atau sebaliknya. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Satu alasannya yaitu apa? Jual agama. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Tahu arad? Arad itu potongan kecil dari dunia. Kenapa? Karena dunia dibanding dengan akhirat. Ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya dunia itu ya dari emas dan akhirat yang kekal dari tanah, maka kita tetap disuruh berharap kebaikan akhirat. Karena akhirat selamanya. Sedangkan ini sebaliknya, dunia itu dari tanah dan akhirat dari emas. Bagaimana dengan itu? Masih ada waktu sedikit? Masih ya. Yang ketiga, nah ini perhatikan ya tentang masalah ketika terlalu cinta sebelah, berat sebelah, paham ya? Karena konotasi dulu kita nggak bicara sekarang, dulu konotasi orang yang rindu terhadap agamanya, maka otomatis mereka nggak kerja, betul nggak? Itu konotasinya. Maka yang terjadi lihat ya. Rasulullah mengatakan ma'ana ahabbad dunya adarra bi akhirati. Siapa yang terlalu cinta kepada dunianya maka akan membahayakan akhiratnya. Tapi ada sikap sebaliknya. Jangan salah. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya. Siapa yang terlalu cinta kepada akhiratnya akan membahayakan dunianya. Pernah kejadian seorang sahabat ya, dia ahli sufah. Kemudian dia nggak kerja. Kemudian Rasulullah tanya, engkau makan dari mana? Saudara saya ngirimi terus. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, saudaramu lebih baik daripada dirimu. Engkau yang di sini ngarepin orang.
ya saudaramu yang membantu dirimu itu jauh lebih baik. Padahal dia duduk di masjid terus-menerus dan menuntut ilmu tapi nggak kerja. Orang yang kerja ngasih dia itu jauh lebih mulia daripada dia. Secara jelas Rasulullah SAW menegur itu. Karena orang itu harus seimbang hidupnya. Tapi gimana cara seimbangnya, melihat keseimbangan itu? Perhatikan. Kata Rasulullah SAW, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Ini yang disebut dengan seimbang. Ya, dahulukan negeri yang kekal daripada negeri yang fana. Berarti apa? Dalam melakukan dunia, niatkan buat akhiratmu. Jadikan akhiratmu yang pertama, baru kemudian dunia. Bahkan sandarkan duniamu untuk menggapai akhirat sebenarnya. Ini baru benar. Kadang-kadang orang nggak dipisah total sama dia. Dunia, akhirat, nggak ada niat dunia ke akhirat. Akhirnya apa? Mulai ketika dia panik sama dunianya, akhiratnya nggak kodik sama sekali. Giliran kerjaannya bermasalah, akhirnya apa? Sholat nanti dulu. Ini tak selesai dulu. Begitu selesai sampai keluar waktu, baru lega. Nah, sekarang urusan akhirat. Akhirnya hidupnya berantakan. Tapi ini yang benar ya ikhwan. Kemudian yang terakhir, ya. Oh iya, yang keempat adalah ketika seseorang terlalu cinta sama dunianya, mereka nggak bisa menikmati namanya dzikir kepada Allah. Dzikirnya bermasalah, ya apa enggak? Diakui atau tidak, ini yang terjadi. Makanya lihat orang habis sholat, begitu dunianya lebih berat, apa yang terjadi? Langsung pergi. Assalamualaikum, langsung pergi. Kenapa? Kerjaan masih numpuk deadline. Padahal kita disuruh untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Dikatakan zikir itu bagi hati kedudukannya seperti makanan untuk tubuh. Kalau badan sakit, maka tentu sulit untuk merasakan enaknya makanan. Sama, kalau kemudian hati sakit tidak bisa merasakan nikmatnya zikir. Kenapa? Ketika seseorang terlalu cinta sama dunia, langsung disuruh istighfar aja berat. Kalau dia terlalu berat sama urusan dunianya, ini efeknya. Jelas ya ikhwah, makanya hati-hati, jangan bermain-main dengan ketika kita terlalu condong kepada yang satu hancur. Dan yang terakhir ya ikhwah, diriwayatkan Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dikatakan man kanat akhiratu hammah. Barang siapa yang akhirat yang tujuan utamanya, hammah, ya niatnya untuk menggapainya, ya apa yang terjadi? Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan cukupkan hatinya. Dikasih rasa cukup tuh. Kenapa? Setiap apa yang Allah kasih, dia mengatakan ini yang terbaik. Subhanallah. Mau dikasih berapapun, ini yang terbaik. Satu. Ya. Dua, dia akan mengatakan apa? Yang kedua adalah wa jama'alahu syamlah. Allah akan mengumpulkan semua keinginannya yang tercerai-berai di bawah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Orang ini dinaungi sama ridha Allah. Keinginannya pun diatur. Subhanallah. Dan yang ketiga adalah yang terpenting adalah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mendatangi dia, sedangkan dunianya tunduk hina padanya. Kenapa? Dia nggak terlalu panik. Begitu pasar turun, nggak bingung. Ibadah jalan, zuhur jalan. Yang ngasih rezeki Allah. Yang penting Allah kasih saya cukup buat makan, sudah bersyukur. Subhanallah, lihat baik-baik. Subhanallah, makan terus tiap hari. Hatta pasar sepi. Dan ini yang terjadi. Kenapa? Nggak panik datang dunia. Mau gede datangnya, tetap waktunya adzan tutup toko. Sholat. Loh, orang ngantri, suruh ngantri. Ini urusan saya sama Allah dulu. Yang ngasih rezeki. Subhanallah, lihat ya ikhwah. Pikirannya subhanallah. Gak bingung. Orang yang lihat panik, yang sekitarnya. Toko sebelahnya panik. Loh, kok gak datang ke sini? Kenapa? Rezekinya masing-masing. Toh ya sebelahnya rame, dia sepi, masing-masing rezekinya. Jelas ya ikhwah. Dan kemudian yang berikutnya, wa man kana dunya hammah. Barang siapa yang tujuan hidup utamanya, dia kepingin menggapai dunia. Apa yang terjadi? Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Di antara kedua matanya, Allah buat dia miskin di antara kedua matanya. Setiap melihat sesuatu peluang dia selalu pesimis.
Padahal ukuran dia senang atau enggak kan matanya dia. Oh ini enak, dijalani sumpah. Subhanallah. Allah buat dia selalu pesimis. Setiap melihat sesuatu dia mengatakan, datang orang buat kerjasama jangan nipu orang ini. Nah, sudah tak isinya hidupnya. Yang kedua, wa faraka alaihi syamlah, tujuan hidupnya hancur. Dan yang ketiga adalah walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidak diberikan dunia kecuali yang ditakdirkannya saja. Di dalam kamusnya enggak ada keberkahan. Jelas ya ikhwah, ini yang terjadi dan ini ancamannya. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang termasuk yang terlalu cinta kepada dunianya. Dan saya tutup, insyaallah hari Jumat pagi habis sholat subuh kita akan membahas tentang masalah kehidupan setelah mati dan bersinergi sampai nanti masuk surga dan neraka. Perjalanannya bagaimana? Insya Allah kita akan bahas hari Jumat subuh insya Allah. Wallahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah dunia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah di atas ketaatan, dan mudah-mudahan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesesatan, dan serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.